jadi di sini kita bakal belajar gimana caranya nginput data dari HMF ini ke Excel. Jadi HMF ini apa sih? Jadi HMF ini tuh merupakan website di mana dia tuh menyediain data-data mengenai parameter oceanografi yang ada di dunia. Di sini lihat sendiri ini ada negara-negara yang bekerja sama si HMF ini. Nah, kalau misalnya kita mau input data, tinggal ke bagian forecast, terus ke dataset. Nah, habis ke dataset, di sini ada beberapa pilihan. Tinggal di-explore aja apa aja ada di sini. Di sini saya bakal pilih reanalisis data. Jadi, apa sih reanalisis data itu? Jadi, reanalisis data itu itu data yang udah disediain di sini dari hasil penelitian oleh ahli-ahli gitu. Jadi dari hasil penelitian mereka tuh diinput ke sini dan biasanya dia tuh tidak ada penyaringan data. Jadi biasa jadi kalau misalnya ada data yang error dan lain sebagainya tuh ya udah emang udah ada di situ gitu. Beda lagi sama raw data. Kalau misalnya raw data itu dia itu biasanya yang benar-benar khusus dilakuin penelitian itu untuk mengetahui anomali dari data yang dimiliki oleh suatu instrumen. Jadi dia itu ngambil data tuh benar-benar pure dari instrumen dan benar-benar pengen ngambil data sampel gitu, enggak dari hasil penelitian, suatu penelitian lain gitu. Jadi kita pilih reanalisis tapi nah, kalau misalnya udah saya pilih yang era 5 yang paling baru, tinggal get error aja. Terus kalau misalnya udah di sini tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kalau di sini saya mau pilih yang per hour single data gitu. Tadi cari ini saya pilih ini. Nah, kalau misalnya udah itu di sini bisa dilihat sendiri overview-nya RA5 tuh apa. Kalau misalnya memang masih penasaran, bisa diekspor lagi buat insight baru juga. Terus ini kasih tahu data tipenya sama main variables tuh ada apa aja dan pengertiannya tuh gimana. Jadi kita lebih paham aja gitu. Tinggal cari di sini, tinggal baca-baca aja. Terus kalau misalnya udah, kalau mau download data, tinggal pencet download data dan ke reanalisis. Di sini saya pilih ini data angin, di mana ini UV-nya berdasarkan arahnya ya, berdasarkan dia mau horizontal dan vertikalnya. Dan di sini kita bisa pilih tahun, mau tahun berapa aja. Nah, semakin banyak apa ya data yang kita pilih, misalnya dari semua tahun gitu pengen bisa. Cuman kalau semakin banyak itu biasanya storage yang dibutuhin tuh makin gede gitu. Sini bisa 1 tahun, 1 bulan, tapi full sebulan setiap hari. Lalu saya cuma pilih 4 variasi waktu aja. Nah, di sini kita bisa pilih semua apa ya daerah yang di dunia, tapi kita juga bisa pilih ke daerah khusus-khususnya aja pengennya kemana. Nah, kalau misalnya kita masih bingung nih mau ngisi dari longitude sama latitude yang ada di sini, kita bisa buka ini codes. Nanti kalau misalnya buat yang pengen tahu linknya mana nanti ada di chat box. Nah, di sini saya pilih Laut Arab. Jadi kalau misalnya kita pengen pilih daerah mana yang kita pengenin, tinggal di rectangle aja, misalnya di sini. Nah, ntar dia ganti sendiri latitude sama latitude-nya. Jadi tinggal di copy paste ke di sini, gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini pilih net CDF, terus kita submit form. Nah, di sini kalau misalnya kita pengen ngambil data tuh nggak langsung benar-benar bisa ngedownload data itu. Dia harus ada perizinan dulu dari si HMWF-nya ini. Biasanya lamanya persetujuan itu tergantung sama gedenya data yang kita pengen gitu. Semakin gede dan semakin banyak variasi variabelnya, biasanya semakin lama dan rata-rata sih kalau misalnya makin banyak data itu sekitar 2-3 jam mereka baru ngasih data yang kita pengen itu. Nah, misalnya kalau udah nih, tinggal di-download aja. Kalau misalnya udah di-download, udah selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, saya pakai pendukung nih, pakai Ocean Data View buat ngubah si tabulating datanya itu ke Excel. Nah, tinggal dibuka aja. Terus kita buka data yang tadi kita download.
Nah, ini gimana kalian taruhnya di mana sih? Misalnya ini. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung ekspor aja buat ngambil spreadsheet-nya. Nah, ini pilih ini, modify spreadsheet file. Kalau udah, ya tinggal taruh aja gitu. Di sini saya udah naruh, ini disimpan. Jadi kalau misalnya pengen simpan, tinggal chat save aja gitu. Nah, kalau misalnya udah, nanti ke download otomatis. Kalau misalnya udah chat tadi. Nah, terus kita buka Excel. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian mau ngekspor datanya, itu di sini misalnya ya, yang kedua. Nah, di sini tinggal di oke-okein aja nih. Oke. Di sini, nah di sini bedanya kita cuman ngebutuhin use compact output format sama export data quality flags. Sisanya di unchecklist. Kalau misalnya udah di unchecklist, tinggal ini aja, tinggal mencet oke. Terus tunggu, ini masih loading buat download. Nah, kalau misalnya udah nih, berarti di sini datanya udah ke save. Nah, kalau misalnya udah beres di ODV-nya, baru kita pindah ke Excel. Nah, buat pindah ke Excel, kita open data yang tadi kita udah download. Nah, di sini tuh nggak ke detect ya, TXT-nya. Ini kan satuannya TXT. Nah, kenapa? Soalnya ini tipe filenya itu masih ini, Excel files. Kalau misalnya pengen bisa ke detect tuh, ganti jadi all files. Nah, ini datanya. Ini saya pilih yang ini nih. Nah, kalau misalnya udah, tinggal pencet next. Di nextin aja. Tinggal di finish. Nah, kalau misalnya udah, nah ini udah beres nih. Kita udah dapat semua data dari hasil penelitian itu, yang dari analisis data itu dari si Laut Arab. Udah dari tanggalnya, per tanggal, kan tadi saya pilih 1 bulan full ya. Ini per tanggalnya, dari longitude sama latitude sendiri, sama waktu yang di waktu pengambilannya. Dan juga kecepatan dari si anginnya tuh, pokoknya per waktu tuh udah lengkap banget, dan udah kebagi-bagi sesuai variabel yang kita pengen nih. Sama stasiun-stasiun yang ada. Nah, mungkin segitu dulu. Nanti tinggal di save aja sama kalian. Dan udah deh, data tinggal diolah dan dianalisis. Itu sekian dari saya. Jangan lupa videonya di like. Terus akunnya di subscribe. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya.